Halo, saya Siti Sari Murni dengan MPM 221445007. Perkenalkan, saya Ayu Rahma Arianti dengan NPM akhir 22144500017. Halo, nama aku Galuh Nurjana dengan NPM 221445024. Nah, yang pertama itu ada perbedaan antara pembelajaran teori dan pembelajaran praktik. Nah, pembelajaran teori sendiri itu merupakan dasar pengetahuan yang dibutuhkan sebelum peserta didik masuk ke tahap praktik. Landasan konseptual yang memberikan pemahaman dalam tentang prinsip, alasan dan standarnya. Nah, dalam pembelajaran teori ini ada spesifikasi materi, yaitu fokus pembelajaran teori, yaitu dengan fokus pengetahuan bahan makanan, ilmu gizi makanan, teknik masakan dasar, dan pengelolaan dapur. Nah, itu tuh bertujuan untuk membangun pemahaman konsep sebelum peserta didik mempraktikkan teknik memasak, membentuk kemampuan menganalisis masalah kuliner, misalnya seperti teknik memasak yang tepat. Setelah itu ada menghasilkan lulusan yang mampu mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah. Setelah itu ada pembelajaran praktiknya. Nah, pembelajaran praktik merupakan kegiatan inti yang mengasah keterampilan memasak langsung di dapur. Praktik membantu siswa menerapkan teori menjadi tindakan nyata. Jadi tadi yang sudah belajar teori itu diimplementasikan, dipraktikkan di pembelajaran praktiknya. Di pembelajaran praktik itu berfokus pada persiapan bahan, itu seperti mencuci, memotong, mengukur gitu. Setelah itu ada proses memasak, eksekusi berbagai teknik memasak sesuai standar. Setelah itu ada penggunaan alat dapur, kayak mengajarkan anak itu menggunakan kompor, oven, pisau, mixer, dan peralatan dapur lainnya. Terus ada plating dan penyajian. Di plating dan penyajian itu juga membutuhkan ada standarnya. Jadi harus penyusunan makanan yang menarik dan memiliki standar estetika. Kebersihan dapur saat praktik itu juga sangat penting. Jadi harus mengikuti SOP dalam kebersihan dapur. Anak-anak diajarkan untuk mengikuti SOP dalam kebersihan dapur, etika dapur itu seperti apa. Nah, tujuannya itu ada untuk melatih ketelitian, keterampilan motorik, dan ketepatan teknik memasak anak. Memasak makanan Terus membiasakan siswa bekerja sesuai standar dapur profesional. Membutuhkan kreativitas kuliner, inovasi menu, dan kemampuan plating. Jadi anak itu diajarkan untuk berinovasi menu dan kemampuan imajinasi dalam platingnya itu. Dalam pembelajaran praktik ini memiliki karakteristik, yaitu melibatkan peralatan nyata dan bahan makanan. Lingkungan belajar menyerupai dapur restoran. Setelah itu butuh bimbingan langsung dari guru melalui demonstrasi. Jadi anak itu di sekolah atau di kelas itu langsung didemonstrasikan oleh guru bagaimana cara bekerja di dapur restoran tersebut. Oke, kita masuk ke dalam efektivitas pembelajaran. Yang pertama itu ada teori. Teori itu sangat efektif untuk membangun fondasi kognitif untuk anak dapat memahami
operasional prosedur atau SOP. Namun, itu akan sangat kurang efektif untuk akuisisi keterampilan motorik. Nah, ini berarti di mana anak diberikan teori terlebih dahulu untuk mengetahui step by step apa saja yang akan nanti dilakukan di lapangan seperti itu sebelum kita terjun langsung ke dalam prakteknya. Kemudian kita masuk ke dalam praktek. Praktek itu merupakan kunci utama untuk penguasaan keterampilan. Nah, ini selinier dengan teori tadi, di mana di awal guru memberikan teori apa-apa saja sih step by stepnya yang akan dilakukan untuk anak ini tadi di dalam pembelajaran yang kemudian akan dilakukan aksi nyata di dalam praktek di lapangan seperti itu. Nah, ini juga memungkinkan untuk siswa menghadapi variabel dunia nyata yang tidak tertulis di dalam buku teks, yang dimana berarti bahwa landasan teori yang sudah diberikan oleh guru tadi tidak selalu sejalan dengan dunia nyata di lapangan seperti itu. Kemudian kita masuk juga ke dalam kunci. Nah, teori dan juga praktek tadi dinyatakan sebagai selinier karena teori tanpa praktek itu lumpuh dan juga praktek tanpa teori itu adalah buta, yang dimana artinya bahwa kita tidak bisa praktek tanpa teori karena kita tidak punya dasar apa yang harus dilakukan di lapangan seperti itu. Sedangkan untuk praktek tanpa teori kita tidak bisa melakukannya karena kita tidak tahu step by step dan apapun itu begitu. Kemudian kita masuk ke dalam konteks pembelajaran. Yang pertama ada kelas. Kelas itu lingkungan yang sangat terkontrol bagi guru dan juga dapat menciptakan fokus pada diskusi anak, ceramah dan juga studi literatur anak begitu. Ideal untuk menyampaikan konsep yang abstrak yang dimana itu masuk ke dalam teori tadi. Teori akan dijelaskan di dalam lingkungan kelas yang akan dibahas dalam satu jam pembelajaran atau dalam pembelajaran tersebut sebelum dia terjun langsung ke tempat prakteknya. Kemudian kita masuk ke dalam tempat praktek. Tempat praktek adalah lingkungan simulasi yang diberikan oleh guru untuk menjadi jembatan antara teori dan juga aksi nyata. Nah, ini berjalan dengan teori dan juga praktek. Setelah tadi guru memberikan teori, maka guru akan memberikan praktek langsung. Nah, praktek langsungnya dilakukan di mana? Di lingkungan simulasi seperti itu. Karena di sini siswa boleh salah tanpa resiko yang fatal karena guru melakukan pendampingan terhadap kegiatan apapun yang ada di dalam lingkungan simulasi. Lalu kita masuk ke dalam industri. Ya, dunia nyata. Kita masuk ke dalam dunia nyata. Tidak hanya teori dan juga praktek tadi, tapi juga ke dalam dunia nyata. Karena teori dan juga praktek tadi itu adalah langkah awal sebelum teman-teman disabilitas itu terjun langsung ke dunia industri atau dunia nyata. Nah, karena kita mengambil konsep tata boga, jadi apapun makanan atau apapun jenis konsumsi yang telah dibuat oleh anak-anak itu akan dapat diperjualbelikan. Jadi anak-anak dapat surplus atau dapat dana, dan juga itu bisa menjadi ladang penghasilan untuk mereka. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan utama pendidikan kejuruan. Di sini ada 4 yang saya akui. Yang pertama adalah kesenjangan fasilitas atau facility gap. Permasalahan yang ada adalah peralatan dan mesin yang ada di sekolah seringkali tertinggal jauh atau sudah kusam, lama, atau tertinggal dibandingkan dengan teknologi dan standar terbaru yang digunakan di industri saat ini. Dampaknya pada siswa adalah siswa mungkin ahli menggunakan mesin lama di sekolah, tetapi saat lulus dan bekerja, mereka harus belajar lagi dengan menggunakan peralatan yang industri yang jauh lebih canggih, lebih modern. Ini menciptakan ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
Tantangan utama pendidikan kejuruan di sini ada 4 pilar. Yang pertama ada kesenjangan fasilitas atau facility gap. Permasalahan pada saat ini adalah peralatan dan mesin yang ada di sekolah seringkali tertinggal jauh atau sudah kusam dibandingkan dengan teknologi yang standar terbaru yang digunakan di industri saat ini. Dampaknya, siswa mungkin ahli menggunakan mesin lama di sekolah, tetapi saat lulus dan bekerja, mereka harus belajar lagi menggunakan peralatan industri yang jauh lebih canggih dan modern. Ini menciptakan ketidaksesuaian antara kelulusan dan kebutuhan pasar kerja. Dan yang kedua ada biaya operasional atau operational cost. Masalahnya, pembelajaran kejuruan sangat mengutamakan praktik. Praktik ini membutuhkan bahan habis pakai, misalnya bahan makan, bahan komponen, atau bahan elektronik dan bahan kimia yang terus dibeli, serta perawatan alat, mesin, simulator, dan lain-lain yang seringkali mahal. Dampaknya apa? Dampaknya itu keterbatasan biaya dapat menyebabkan siswa kekurangan jam praktik atau keterpaksaan menggunakan bahan alat seadanya yang mengurangi kualitas keterampilan yang mereka peroleh. Dan yang ketiga ada relevansi kurikulum atau kurikulum relevance. Yang permasalahannya adalah perkembangan teknologi dan kebutuhan industri bergerak sangat cepat. Sayangnya, teori yang diajarkan di sekolah dan di buku teks membutuhkan waktu yang lama untuk direvisi dan diperbaharui. Dampaknya apa sih? Dampaknya pada siswa itu, siswa mungkin mempelajari teori teknologi yang sudah diusang atau industri. Yang sudah usang di industri. Kurikulum menjadi kurang relevan dengan praktik terbaik dan dituntut pekerjaan saat ini. Dan yang terakhir, yang keempat ada kesempatan bekerja atau work safety. Permasalahan yang ada adalah kegiatan praktik menggunakan mesin, alat tajam, bekerja di ketinggian atau lain sebagainya memiliki resiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mendengarkan teori di kelas. Dampaknya, sekolah harus berinvestasi lebih dalam prosedur keselamatan, pelatihan yang ketat, dan pengawasan yang memadai untuk melindungi siswa dari bahaya fisik atau melakukan praktik. Sekian penjelasan tantangan dari saya. Akan dilanjut dengan penjelasan berikutnya. Teori yang akan kita gunakan pada studi kasus kali ini adalah teori di balik rasa, di mana kita akan memberikan pengetahuan pangan kepada siswa tentang beberapa hal yang wajib diketahui dan dipahami serta diterapkan dalam proses praktik nanti, seperti pemahaman tentang nutrisi dan gizi yang terkandung dalam makanan, kemudian bagaimana dampaknya terhadap tubuh, kemudian higienis dan sanitasi, bagaimana cara kita mencegah terkontaminasinya bakteri-bakteri ini ke dalam makanan sehingga kita mencegah dan meminimalisir adanya keracunan makanan. Kemudian kita mengajarkan bagaimana manajemen biaya seperti menghitung food cost untuk memastikan profitabilitas menu. Kemudian kita juga memberikan dan mengajarkan resep-resep standar di mana anak-anak ini nanti harus memahami rasio dan keseimbangan bahan makan kimiawi, kemudian segala bahan-bahan yang ada. Oke, setelah adanya pemberian pemahaman kepada siswa tentang teori-teori yang perlu dipelajari dan dipahami, kemudian kita akan masuk kepada sesi praktik, yaitu seni eksekusinya, di mana praktik atau penerapan di dapur ini juga perlu untuk dipahami dan dipelajari oleh anak secara matang dan baik. Nah, bagaimana cara teknik memotong yang benar agar mendapatkan presisi
potongan yang sesuai, kemudian memanajemen panas api, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya mengontrol api tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil itu sangat mempengaruhi kualitas dari makanan yang untuk mendapatkan tingkat kematangan yang sempurna. Kemudian juga ada plating, kita akan mengajarkan bagaimana cara siswa untuk dapat menata dan menghias makanan agar terlihat semenarik mungkin dan menarik minat orang lain untuk mengkonsumsinya. Kemudian yang terakhir adalah multitasking, yaitu siswa harus dapat menangani berbagai pesanan sekaligus dengan sekali jalan. Jadi bagaimana caranya kita mengajarkan kepada mereka untuk bisa menghandle beberapa makanan dalam satu waktu. Kemudian di sini ada tabel perbandingan tata boga. Aspek yang pertama adalah metode. Untuk strategi teorinya sendiri itu ada teori ceramah, hafalan resep, kemudian studi kasus, seperti contohnya keracunan pangan. Itu juga sangat penting untuk dipelajari. Kemudian untuk strategi praktiknya sendiri ada demonstrasi chef, kemudian hand-on cooking, lalu ada simulasi restoran. Dan yang selanjutnya ada evaluasi, yaitu ujian tulis pilihan ganda, esai tentang pengetahuan bahan. Jadi mereka akan diuji seberapa besar pemahaman mereka tentang yang telah dipelajari tentang pangan ini tadi. Kemudian untuk strategi prakteknya sendiri itu nanti ada ujian praktek yang dilakukan secara langsung yang akan dinilai tentang rasa, tekstur, kemudian dan kebersihan proses memasak serta waktu yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada tantangannya. Tantangannya sendiri itu adalah siswa biasanya lebih sempat bosan menghafal nama-nama Latin dari bahan atau bakteri yang terkandung dalam makanan. Kemudian dalam prakteknya sendiri bahan baku itu mahal, kemudian resiko luka akibat pisau, kemudian atau luka bakar itu sangat besar, karena seperti kita ketahui sendiri ketika kurangnya pendampingan maka anak ini juga akan mengalami kesulitan dalam proses berjalannya. Kemudian yang terakhir ada luaran, yaitu untuk strategi teorinya sendiri itu ada pengetahuan. Jadi luaran dari teori ini sendiri adalah untuk menguji seberapa tinggi pengetahuan anak dalam teorinya. Kemudian dalam prakteknya sendiri itu adalah kita akan menguji keterampilan anak, skill dan kesiapan anak untuk bekerja. Setelah itu ada pembahasan pembelajaran holistik dalam kompetensi tata boga. Pengertian pembelajaran holistik itu adalah pendekatan belajar yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan atau keterampilan teknik saja, tetapi mengembangkan seluruh aspek diri peserta didik seperti kognitif, psikomotorik, afektif, sosial, dan kreativitas dan karakter. Nah, dalam tata boga, pembelajaran holistik berarti bahwa peserta didik tidak hanya tahu cara memasak saja, tetapi juga mampu memahami alasan ilmiah, menciptakan menu, bekerja sama di dapur, menjaga etika kerja, dan mengelola emosi dalam tekanan dapur. Mengapa pembelajaran holistik penting di tata boga? Karena dunia kerja kuliner menuntut pekerja yang memiliki keterampilan memasak yang baik, pengetahuan bahan dan gizi, sikap kerja yang disiplin, kreativitas tinggi, kemampuan bekerja dalam tim, dan kesadaran akan keselamatan dan kebersihan dapur. Semua kemampuan tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan teori ataupun praktik saja. Maka pembelajaran harus menyentuh semua aspek ini secara terpadu, yaitu dengan pendekatan holistik. Kesimpulan pembelajaran holistik. Nah, pembelajaran holistik menjadikan peserta didik chef yang utuh, bukan hanya yang pandai memasak saja, tetapi juga memahami teori, memiliki terampil secara teknis, memiliki sikap profesional, mampu bekerja dalam tim, kreatif, dan sadar akan keselamatan serta lingkungannya. Pendekatan ini sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran tata boga karena dunia kuliner membutuhkan SDM yang berpengaruh keterampilan, berkarakter, dan adaptif. Sudah, sekian, terima kasih, dadah.